Shalom pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dimanapun saudara berada. Hari ini Jumat 31 Desember 2021 kita akan masuk beribadah untuk menutup tahun 2021 dan menuju ke tahun 2022. Dan ibadah hari ini dibawakan dari Sinode Berita Injil Antioquia yang dibawakan firman Tuhan oleh Ketua Sinode yaitu Bapak Pendeta Christian Rimbo. Untuk itu, saudara, mari kita beribadah. Shalom, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen seluruh Indonesia. Kita akan berdoa dan memulai kebaktian kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami ada di hadapan-Mu untuk beribadah kepada-Mu. Tuhan, kami berdoa menyerahkan kebaktian kami dalam tangan kuasa-Mu, menyerahkan seluruh pemirsa yang mengikuti kebaktian ini. Tuhan berkati, biarlah kami beroleh pengertian dan kekuatan baru, sehingga kami semakin teguh untuk menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sejati itu yang Tuhan kehendaki, kasih karunia Dia beri meneguhkan dan menyertai. Kemerdekaan yang sejati, berjuang imani tekuni, sadar diri bangun diri setiap hari, raih prestasi. Kemerdekaan yang sejati itu yang Tuhan kehendaki, kasih karunia Dia beri meneguhkan dan menyertai. Kemerdekaan yang sejati, berjuang imani tekuni, sadar diri bangun diri setiap hari, raih prestasi. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai-Ku menang dengan pasti. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai-Ku menang dengan pasti. Kemerdekaan yang sejati, itu yang Tuhan kehendaki, kasih karunia Dia beri meneguhkan dan menyertai. Kemerdekaan yang sejati, berjuang imani tekuni, sadar diri bangun diri setiap hari, raih prestasi. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai-Ku menang dengan pasti. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai-Ku menang dengan pasti. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai-Ku menang dengan pasti. Tekun dan imani, raihlah prestasi. Tuhan menolongku, menyertai-Ku menang dengan pasti. Tuhan menolongku, menyertai-Ku menang dengan pasti. Tuhan menolongku, menyertai
ku menang dengan pasti. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu kami akan terus bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Christian Rimbo, Ketua Sinode Gereja Berita Injil Antioquia. Sebagai bagian yang tak terpisahkan daripada bangsa dan negara yang besar ini, kita sebagai umat percaya Tuhan, pengucapan syukur kita itu harus kita wujud nyatakan, kita praktekkan dalam kehidupan yang turut mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita dengan ikut berkontribusi dalam segala aspek kehidupan apa saja yang dapat kita lakukan secara efektif, secara positif, secara konstruktif, kesemuanya untuk memajukan bangsa dan negara kita sehingga kemajuan negara akan tercapai dengan sesingkat-singkatnya dan secepat mungkin sehingga kita akan boleh melihat segala apa yang menjadi idealisme yang telah dinyatakan melalui apa yang kita hayati selama ini, keadilan sosial, pembangunan dari negara dan bangsa Indonesia boleh tercapai dengan sebaik mungkin, seberhasil mungkin. Oleh karena itu, kontribusi engkau dan saya sebagai umat percaya itu sangat penting. Kita tidak boleh lepaskan diri dari tanggung jawab karena kejayaan, kesejahteraan dari bangsa dan negara dan kota yang dimana Tuhan tempatkan kita berada di dalamnya, itu juga akan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran bagi kita sekalian sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menghayati, kita sebagai organisme ataupun insan negara, ya secara individual satu persatu, kita harus menghidupi satu kehidupan yang sungguh-sungguh bisa berperan serta untuk bangsa dan negara kita dengan cara fungsi dan peran kita sebagai terang dan garam yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Harus kita nyatakan, wujudkan dengan sungguh-sungguh, manifestasikan dalam segala aspek kehidupan kita. Jangan lagi kita menjadi umat percaya yang atasnya nama Tuhan disebut, lalu kita melakukan sesuatu yang tidak membangun, yang mempermalukan nama Tuhan. Kita harus menunjukkan perbedaan yang signifikan di tengah-tengah orang yang belum percaya. Kenapa kita jadi homogen? Kenapa kita sama? Orang lain demikian, kita juga demikian. Ya apa bedanya? Bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi nama baik Tuhan? Kita mempermalukan nama Tuhan. Nah, betapa jadi anak Tuhan, kita mempunyai peranan yang amat sangat penting, dan kedudukan kita, kehadiran kita, eksistensi kita, sepak terjang, karya nyata perbuatan kita, itu sangat-sangat ikut menentukan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, jangan kita anggap sepi, jangan kita anggap sepele, dan kita hidup dalam kompromi dengan apa yang orang dunia lakukan, yang tidak percaya Tuhan lakukan. Sorry, kadang-kadang kita lihat ngeri sekali. Orang yang tidak percaya Tuhan aja tidak berani lakukan hal itu. Kok anak Tuhan berani lakukan demikian? Nah, inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai kita lupakan. Dalam segala aspek kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam studi kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, tunjukkan bahwa kita adalah ciptaan baru, bahwa kita beda dengan yang lain, bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus namanya, bahwa kita tidak boleh hidup
sama rata dengan orang lain. Nah, kita harus pikirkan baik-baik. Segala sesuatu apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, akan suatu hari kita akan menuai akibatnya yang secara keadilan Tuhan itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita renungkan bersama apa yang Tuhan kehendaki engkau dan saya, supaya kita sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita adalah manusia yang sudah mengalami kemerdekaan yang sejati. Mari kita pelajari bersama langkah-langkah untuk dapat hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Langkah pertama ialah kita harus sungguh hati percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini bukan sesuatu yang usang. Ini bukan satu langkah yang mungkin Anda berkata, ya saya udah jadi anak Tuhan, saya udah jadi umat percaya, saya udah jadi orang Kristen, otomatis saya sudah percaya, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang tidak salah. Namun, apakah dia sungguh-sungguh menjadi umat percaya, orang Kristen yang artinya Kristen adalah Kristus kecil? Sudahkah hidup Kristus ada padanya? Sudahkah seantero kehidupannya dapat memanifestasikan keelokan, keharuman dari Yesus Kristus kepada dunia ini? Ataukah dia masih tetap hidup secara manusia lama, dia tetap hidup secara apa yang dia semau dia lakukan, tidak ada perubahan hidup, tidak ada perbedaan dengan orang lain? Ya buat apa kita jadi manusia yang disebut Kristen namun boleh ada dan boleh tidak? Ya, kita harus menjadi seorang Kristen yang harus sedemikian rupa peranan kita adalah sebagai pribadi yang tak boleh kekurangan. Ibarat kalau kita ada, kalau kita hadir, kita akan bawa perbedaan. Kalau kita ada, kalau kita hadir di tengah-tengah kelompok atau komunitas, kita bisa membawa dampak pengaruh yang positif. Kita bawa kedamaian, kita bawa kebenaran Tuhan, kita bawa sesuatu yang bisa berguna untuk menyadarkan orang lain dan bisa menolong sesama. Harus kita buktikan bahwa kita telah mengalami kemerdekaan yang sejati, mulai dari batin, dari roh kita telah diperbaharui oleh Tuhan. Kita telah dilepaskan dari segala ikatan-ikatan, dari segala belenggu, sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati mulai dari hidup kita pribadi. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu, yaitu Yesus, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mampukah kita menyatakan pada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan sejati karena kita telah dimerdekakan oleh anak itu, oleh Yesus Kristus, dan kita adalah benar-benar merdeka. Artinya kita tidak lagi di bawah kuk perhambaan, kita tidak berada lagi di bawah kuasa dosa, kuasa roh dunia, kuasa tradisi. Kita tidak lagi demikian. Karena kita telah dimerdekakan dan kita telah betul-betul benar-benar merdeka karena Tuhan Yesus telah merdekakan kita. Roma pasal 8 ayat yang kedua berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, inilah yang masalah praktis yang harus kita renung, evaluasi diri, introspeksi diri dengan sungguh-sungguh dan mawas diri demikian rupa. Kalau kita menyebut diri kita sebagai orang yang sudah terima, sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, permisi tanya, sudahkah Yesus berotoritas dalam hidupmu? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang duduk di atas tahta pemerintahan dalam kehidupan kita. Dia punya otoritas yang mutlak. Dia menguasai. Dia mengomando kita.
Dia dengan konstitusinya, dengan rambu-rambu yang dia beri pada kita, yaitu firman kebenarannya. Dia ingin memagari kita, dia ingin menunjukkan kita kepada jalan yang benar, supaya hidup kita dari hari ke hari akan mengalami perubahan-perubahan, akan menjadi ciptaan baru yang betul-betul nyata, bisa kelihatan sama orang. Kita boleh jadi terang, boleh jadi garam yang bisa disaksikan dan bisa dirasakan oleh dunia ini. Langkah kedua, yaitu kita tidak terikat, tidak terbelenggu oleh dosa, oleh ikatan apapun juga dalam kehidupan kita. Pada masa hari-hari yang lampau, kita banyak dipengaruhi oleh sifat kemanusiaan kita, dosa asal kita yang berkuasa dan yang menguasai hidup kita dan mengomando hidup kita. Banyak kali segala apa yang diakui dunia, segala apa yang menjadi kebiasaan orang dunia, itu secara langsung dan tidak langsung kita telah dibentuk sedemikian rupa sehingga kita menjadi bagian daripada dunia ini dan seperti tak terelakkan. Ya, sehingga tanpa kita sadari kita terikat, kita terbelenggu. Dosa belum dibereskan, dosa masih berkuasa atas hidup kita. Yesus belum tinggal diam dalam diri kita. Kita belum mengalami lahir baru. Kita belum mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus masih nunjau di sana. Hanya satu pengetahuan. Kita tidak mau tahu menau siapa dia, apa dia, bagaimana dia bisa berperan dalam hidup kita. Kita taruh dia di luar hidup kita. Namun sejak kita percaya dan terima Yesus, kita harus izinkan dia. Dia campur tangan dalam segala segi kehidupan kita. Dengan demikian kita akan diubahkan dari hari ke hari dan menuju kepada suatu proses, menuju kepada suatu target untuk bisa mencapai keserupaan dengan Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 1 ayat 68 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah, berapa kita yang telah mengalami saat kita buka hati untuk percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita izinkan dia berperan dengan nyata untuk melepaskan kita. Wahyu pasal 1 ayat 5b berkata, bagi dia, yaitu Yesus, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Melalui darahnya yang kudus di kayu salib, Yesus menjadi juru selamat manusia, menanggung akibat dosa, upah dosa, hukuman dosa, dan kematian karena dosa, supaya kita boleh dilepaskan dari cengkeraman dosa. Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam alam kemerdekaan yang sejati, pertuhankanlah Yesus dalam hidupmu. Jadi Tuhan, Tuhan dan Raja, Juru Selamat, penebus dosamu. Dan dia akan mengatur, mengelola hidupmu. Dialah Tuhan yang akan melepaskan engkau dari segala apa yang kau tidak berdaya, lepaskan diri. Dan kita tekad di dalam alam kemerdekaan yang sejati. Tidak lagi kita di bawah perhambaan. Kita tidak lagi di bawah ikatan atau belenggu. Karena kita telah dibebaskan oleh Yesus. Yang ketiga, kita harus mengenal, mengerti, dan memiliki kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita bisa mengalami kemerdekaan sejati karena kita dimerdekakan oleh kebenaran. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini harus kita betul-betul sadari dan pahami dan minati dan rindukan. Sejak kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami kelepasan, namun kecenderungan untuk kita terbelenggu kembali atau lemah atau jatuh kembali, itu setiap saat bisa terjadi. Maka kita perlu
mengerti, memahami, dan kita perlu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Maka kegiatan kehidupan kita ini harus bayar harga, menekuni untuk mempelajari apa sih yang menjadi kebenaran dari Tuhan, apa sih kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita mengerti demikian, maka kebenaran dari Tuhan ini akan memerdekakan kita, dan kita tidak lagi di bawah belenggu dan ikatan apapun juga. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terakhir 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi saat mana kita mengerti kebenaran, kita menjadi hamba kebenaran. Saat kita mau sungguh-sungguh tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan beri pada kita, sehubungan kita dibebaskan oleh kebenaran Allah, maka kita jangan lagi dalam alam kemerdekaan yang kita peroleh itu untuk menutupi, menyelubungi kejahatan-kejahatan yang kita buat dengan cara memalsukan diri atau menutupi diri seolah-olah kita sedang menjalankan kebenaran, tapi ada udang di balik batu. Jangan memakai kesempatan dalam kemerdekaan itu kita pakai untuk kesempatan hidup di dalam dosa. Jangan. Jika kita demikian, kita adalah hamba-hamba Allah. Nah, kita kalau menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Allah, kita hidup dalam kebenaran, kita akan mengalami kemerdekaan yang sejati, sehingga di mana kita ada, kemana kita pergi, apapun yang kita perbuat, kita tunjukkan peran kita sebagai terang dan garam, saksi yang hidup, memuliakan nama Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, sempurnakan apa yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan ini menjadi rema buat kami. Kalau Engkau mewahyukan kepada kami, untuk kami boleh mengalami kemerdekaan yang sejati. Biar kami sungguh-sungguh mau mengenal dan terima, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh hati. Dan kami mau izinkan Engkau melepaskan kami, sehingga kami tidak lagi terikat, tidak lagi terbelenggu. Bahkan kami mau menekuni kebenaran-Mu, dan kebenaran secara umum, kami mengerti kebenaran, maka kami dimerdekakan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya mulai hari ini kami mau jadi anak Tuhan yang serius, jadi orang percaya yang serius, dan menjadi anak bangsa yang sungguh-sungguh bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, pimpin masa depan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, pada saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk bangsa ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh hidup di dalam kesatuan, di berbagai tempat kami boleh hidup di dalam kedamaian. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan Tuhan akan sumber daya alam negara kami, bangsa kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan hasil tanah dan hasil laut boleh selalu melimpah dan boleh menjadi berkat bagi bangsa negara kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan Tuhan akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka berdua, biarlah mereka berdua boleh memimpin dengan baik dan boleh memimpin dengan bijaksana, dan Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakil, sehingga melalui mereka kami boleh melihat ekonomi bangsa kami boleh semakin baik,
baik, negara kami boleh semakin maju, dan kehidupan rakyat boleh semakin sejahtera dan makmur. Tuhan, kami berdoa berkati keluar masuk mereka berdua, jauhkan dari hal-hal tidak diinginkan. Berkati juga kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, pada saat kami berdoa untuk para menteri dan juga wakil menteri, Tuhan berkati kabinet menteri yang telah ada, biarlah mereka boleh bekerja sama dan boleh mendukung akan Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tuhan, pada saat kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran kepada para menteri, sehingga mereka boleh membuat akan program kementerian yang baik, yang akan membawa kemajuan bagi bangsa negara kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa secara khusus menyerahkan Menteri Agama dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati yang akan Bapak Menteri Agama kami, dan Tuhan sendiri akan memberi pengertian kepada beliau di dalam membuat kebijakan bagi umat beragama Indonesia majemuk, sehingga bisa hidup dalam toleransi yang tinggi. Dan juga berkati para pimpinan Bimas Kristen seluruh Indonesia. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan umat Kristen dan para pemirsa di dalam menghadapi COVID dan tantangan hidup mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada mereka di dalam menghadapi berbagai pergumulan dan masalah hidup mereka. Berkati Tuhan supaya setiap umat Kristen di Indonesia boleh selalu disiplin melakukan prokes, dan juga Tuhan berkati sehingga mereka boleh tetap beriman menghadapi tantangan hidup yang ada. Berkati Tuhan kesejahteraan akan umat Kristen di Indonesia. Kami juga berdoa khusus untuk pandemi yang melanda bangsa kami. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan berkasih karunia sehingga pandemi ini boleh cepat berakhir dan kehidupan boleh kembali berjalan sebagaimana mestinya. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan menyembuhkan mereka yang terinfeksi COVID-19 ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk Injil, biarlah penginjilan boleh terus diberitakan, dilakukan di seluruh negeri ini, sehingga semakin banyak orang bisa mendengarkan kabar baik. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sarana penginjilan yang ada, baik itu televisi, radio, melalui media sosial, melalui traktat dan sarana lainnya. Berkati melalui sarana ini, penginjilan boleh terus dilakukan dan menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan saat ini kita akan menerima berkat dari Pendeta Christian Rimbo. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh acara yang telah Engkau pimpin hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan pada akhirnya kami akan akhiri ibadah ini dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari umat Tuhan, ulurkan tangan-Mu, tadahkan dan buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang sempurna dari Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan urapan Roh Kudus, dengan pewahyuan dan pimpinannya, dengan kuasanya yang ajaib, akan memimpin hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Semua yang percaya dan terima berkat ini, mari kita bersama-sama mengaminkannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Amin. Ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia akhir tahun Jumat 31 Desember 2021 telah selesai kita ikuti. Untuk itu, kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Sinode Berita Injil Antioquia, Bapak Ketua Sinode Pendeta Christian Rimbo. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Niko Laisong Sastrawijaya yang telah membawakan doa syafaat. Untuk itu saudara, kita berjumpa kembali di awal tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.